Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa zulumati wan nur. Tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini curah rahmat nikmat dan hidayahnya, terutama nikmat kehidupan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat kasih sayang, nikmat keringanan langkah sehingga kita dapat berkumpul di hal berdua ini dengan tujuan bersama untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Semoga mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa pula kita senantiasa menjaga salam, ucapkan salam kepada baginda junjungan kita besar Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi, pada istri, keluarga, sahabat-sahabat beliau hingga berikut di akhir zaman kelak. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hingga akhir hayat kita masih dalam ajaran beliau bawa dan mendapatkan syafaatnya di masa kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pelaksanaan sholat Jumat pada hari ini tanggal 28 November tahun 2014 Masehi atau yang bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1436 Hijriah, izinkanlah kami selaku pengurus jenazah berdua untuk menyampaikan beberapa buah pengumuman. Yang pertama, waktu sholat Jumat kita pada hari ini jatuh tepat pada pukul 11:42 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian laporan Ketua Masjid An-Nahar berdua Sadukas tanggal 21 November tahun 2014 sebesar 24.449.888 rupiah. Kemudian pemasukan dana kumpul pertama pada Jumat yang lalu tanggal 21 November tahun 2014 sebesar 7.802.000 rupiah. Kemudian pengeluaran per tanggal 21 November tahun 2014 sebesar 1.450.000 rupiah. Kemudian untuk kajian hari Senin dan Rabu sebesar 1.300.000 rupiah. Kemudian untuk sedekah ke yayasan yatim sebesar 500.000 rupiah. Kemudian untuk persoalan masjid sebesar 3.400.000 rupiah. Jadi sedekah terakhir tertanggal 28 November tahun 2014 sebesar 25.588.888 rupiah. Terima kasih atas infak sedekah kalian. Semoga Allah berikan pahala lipat ganda atas apa yang kita keluarkan. Mari kita bacakan dulu Quran surah Al-Fatihah. Semoga segala aktivitas kita sehari mendapati Allah SWT. Kita senantiasa diberi kesehatan, keringanan langkah, serta kekuatan dalam menjalankan segala aktivitas sehari. Kemudian diringankan untuk ke masjid, kemudian menjalankan ibadah-ibadah dan meninggalkan segala larang-larangnya, serta diri kita, keluarga kita terlindung dari hal-hal bahaya yang tidak baik dan dari penyakit-penyakit yang tidak tahu obatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Selanjutnya, pelaksanaan sholat Jumat pada hari ini yang bertindak sebagai khotib adalah Bapak Ustaz Kiai Haji Sulaiman Effendi MPD dengan tema mensyukuri nikmat Allah. Kemudian sebagai imam adalah Bapak Ustaz Haji Miftahudin SI dan sebagai muadzin adalah Bapak Asep Setiawan. Untuk khotib Jumat depan tanggal 5 Desember tahun 2014, insyaallah adalah Bapak Ustaz Haji Satiri A. Abdul Rahman MA. Demikian usul sholat kita pada siang hari ini dimohonkan kepada jemaah yang membawa alat komunikasi mohon dimatikan atau dinonaktifkan. Kemudian dimohonkan para jemaah untuk mengisi saf-saf yang terdepan yang masih kosong agar saudara-saudara kita yang telah hadir bisa bergabung bersama kita tanpa membawa musuh ibadah kita pada hari ini. Kemudian yang terakhir dimohonkan kepada jemaah untuk menjaga kota-kota amal yang berada di samping kiri kanan kita agar saudara-saudara kita yang menyisikan hartanya di jalan Allah bisa terlaksana dengan baik. Demikian apa yang kami sampaikan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih.
Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas salah. Hayya 'alas حي على الفلاح حي على الفلاح
Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua perintah Allah, melaksanakan segala kebajikan-kebajikan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun sekecil apapun kebaikan itu. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan pernah kau menyepelekan suatu kebaikan walaupun hanya sekedar tersenyum kepada saudaramu, karena itu adalah suatu kebaikan. Tentunya dengan meninggalkan semua larangan-larangan Allah tanpa terkecuali, tanpa pilih-pilih, sehingga kualitas pribadi kita bertambah hari, bertambah minggu, bertambah baik, sehingga pada saatnya kita menutup usia, menutup kehidupan kita dengan dalam keadaan beriman kepada Allah, yaitu husnul khatimah. Husnul khatimah yang merupakan idaman cita-cita kita yang paling besar. Apalah artinya kehidupan apabila dibandingkan dengan mati dalam keadaan Islam husnul khatimah. Oleh sebab itu, saya selalu menganjurkan kepada para jemaah untuk tidak pernah meninggalkan sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku sesungguhnya memohon kepadamu agar aku mati dalam keadaan husnul khatimah. Wa na'udzubika min syarril 'aqibah. Ya Allah, jauhilah aku daripada mati dalam keadaan tidak beriman atau dalam keadaan yang menyusahkan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan yang berharga ini, saya selaku khatib ingin menguraikan sebuah ayat Al-Quran yang sudah sering kita baca, sudah sering kita dengar, sudah sering kita dengarkan uraiannya, yaitu ayat yang termaktub dalam surah Ibrahim ayat 7. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumimu, apabila engkau mensyukuri nikmat Allah, pasti akan aku tambah nikmat itu. Akan tetapi apabila engkau kufur nikmat, maka sesungguhnya azabku amatlah sangat pedih. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kalau kita berbicara nikmat dan karunia Allah,
sungguhlah tidak terhitung, tidak pernah henti-hentinya Allah melimpahkan rahmat karunia-Nya, nikmat-Nya kepada kita. Tidak ada habis-habisnya. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan sedang tidur pun kita dikaruniai bermacam-macam nikmat. Dari yang sering kita minta sampai yang tidak pernah kita minta, Allah berikan. Dari yang kecil sampai yang besar, bahkan sampai yang tidak terlihat, tapi nikmat itu selalu ada, diberikan Allah kepada kita. Sehingga pantaslah Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau berupaya menghitung-hitung, mengkalkulasikan nikmat Allah itu, tidak akan pernah bisa kau hitung jumlahnya. Saking besarnya, saking luasnya nikmat Allah itu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, terhadap nikmat Allah itu kita dihadapkan hanya kepada dua pilihan saja. Tidak ada pilihan ketiga. Pilihan pertama adalah la in syakartum, engkau syukuri. Yang kedua, kufur, na'udzubillah. Tidak ada pilihan ketiga, antara syukur dan kufur tidak ada. Yang ada hanya engkau mensyukuri nikmat, yang kedua engkau kufur nikmat apabila tidak mensyukuri nikmat itu. Tidak ada pilihan antara keduanya. Tidak ada pilihan ketiga, pilihan keempat. Apabila engkau mensyukuri nikmatku, kata Allah, akan aku tambah nikmat yang lain. Ini harus kita pahami bahwa nikmat itu tidak bisa kita ukur dengan materi, tidak bisa kita ukur dengan rezeki berbentuk uang, berbentuk jabatan. Akan tetapi rezeki itu sangat luas sekali. Keberkahan daripada rezeki itu juga telah sebuah rezeki. Apabila engkau mensyukuri nikmat Allah, maka engkau akan selamat hidup. Engkau akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Akan tetapi bila engkau kufur, maka azabku amatlah sangat pedih. Azab Allah ini tidak hanya kita temukan di akhirat kelak. Banyak sekali azab-azab Allah yang Allah turunkan di dunia ini, yang kadang-kadang kita tidak sadar. Itu azab Allah. Kesulitan, penyakit, kesempitan hidup, susah rezeki, penyakit yang berkepanjangan, musibah yang beruntun, itu sesungguhnya adalah azab Allah. Karena dalam sebuah ayat Allah mengatakan azab itu ada dua macam, khizyun fid dunya wa azabun alimun fil akhirah. Azab itu ada dua, hidup yang susah, hidup yang dipermalukan di dunia, itu azab. Yang kedua adalah azabun alimun fil akhirah, yaitu azab Allah di akhirat kelak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang perlu kita kaji lebih dalam adalah bagaimana sesungguhnya kita mensyukuri nikmat Allah yang banyak ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita dalam surah Al-Fatihah bagaimana kita mestinya mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama, kita mensyukuri nikmat Allah itu adalah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita mengucapkan Alhamdulillah apabila kita diberikan nikmat Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi tidak cukup hanya di lisan, tapi harus dibarengi dengan sebuah keyakinan
bahwa nikmat yang kita peroleh itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersumber dari zat yang satu itu. Walaupun ikhtiarnya dari manusia, ikhtiar dari kita, hakikat nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha untuk mencapai suatu prestasi, kita dapatkan prestasi itu dengan susah payah. Jangan sekali-kali kita tidak bersyukur. Di situ ada andil Allah sangat besar, sehingga dalam sebuah ayat Allah mengatakan, wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Wahai manusia, kata Allah, ketika engkau melempar, lemparanmu kena, tanganmu yang melempar, sesungguhnya bukan tanganmu yang melempar, Allah yang melempar sesungguhnya. Karena kalau Allah tidak mengizinkan, Allah tidak andil ketika engkau melempar, lemparmu tidak akan bisa terlaksana. Kalaupun terlaksana mungkin tidak kena mengenai sasaran. Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar, sesungguhnya Allah yang melempar. Ayat ini kalau kita perluas maknanya, bukanlah engkau berencana ketika engkau berencanakan sesuatu, tapi sesungguhnya Allah lah yang berencana. Apa sebabnya? Sebabnya rencana Allah lah yang akan terlaksana. Rencanamu belum tentu terlaksana. Oleh sebab itu, ketika kita berencana, kita mohon kepada Allah agar rencana kita akur dengan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita selalu mengatakan billahi taufiq wal hidayah. Billahi taufiq, taufik itu artinya ya Allah, berilah kesinkronan, keakuran, kecocokan apa yang kita mau dengan apa yang Allah kehendaki. Karena ana urid, Allah la yurid, aku mau, Allah tidak mau, tidak akan terlaksana. Yang terjadi adalah ana urid, Allah yurid. Kita mau, Allah menghendaki, maka terjadilah itu. Jadi